Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Han Biso, yang tinggal di sebuah rumah tradisional di pedesaan wilayah kota Seoul. Han Biso adalah seorang penulis drama terkenal yang telah mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi di Korea. Sebagai seorang penulis terkenal, Han Biso tentu saja sangat keras kepala, karena di drama barunya ini Han Biso belum mendapatkan aktor yang sesuai dengan skenarionya. Bahkan seorang aktris bernama Ji Chu yang saat itu sedang terkenal pun telah ia tolak, yang membuat Ji Chu sangat emosi. Walaupun seperti itu, Han Biso terlihat mulai tertarik kepada Ji Chu, bahkan saat pulang ia pun terlihat menyaksikan beberapa drama yang Ji Chu perankan. Akan tetapi saat itu ia tertabrak oleh sebuah mobil yang membuat Han Biso tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah 3 hari koma ia akhirnya sadar. Saat itu Han Biso sangat terkejut ketika melihat tubuhnya yang tidak kenapa-kenapa, dan di sana ibunya yang melihat pun merasa bersyukur karena Han Biso tidak hilang ingatan. Karena khawatir akan kesehatan Han Biso, ibunya pun terpaksa harus menjual rumah Han Biso agar putranya mau tinggal bersama dirinya. Dan di hari berikutnya ibu Han Biso pun langsung menemui si pembeli yang ternyata orang tersebut adalah Ji Chu, yang kebetulan baru pindah ke desa itu. Sementara itu Han Biso yang baru sehat harus kehilangan artis yang membintangi dramanya. Akibat jadwal penayangan yang cukup padat, Direktur Han Biso pun lantas memutuskan untuk memakai Ji Chu sebagai pemeran utama menggantikan artis sebelumnya. Mendengar hal itu Han Biso pun bimbang karena dirinya kini harus memohon kepada Ji Chu, artis yang pernah ia tolak. Di keesokan harinya di rumah yang telah dibeli oleh Ji Chu, Han Biso yang belum pindah terbangun dari tidur nyenyaknya. Setelah itu Ji Chu lalu memberikan bukti transaksi pembelian rumah kepada Han Biso, untuk meyakinkannya bahwa rumah tradisional tersebut telah Ji Chu beli. Karena tak ada tempat tinggal, Han Biso kini tinggal di rumah pamannya. Di sana Han Biso mendapatkan tugas untuk menjaga toko jika ingin tinggal di rumah pamannya. Akan tetapi ketika ia akan mulai membuat naskah untuk dramanya, Han Biso malah kebingungan karena tidak bisa mendapatkan ide cerita. Bahkan ia dan asistennya yang bernama Min Ho sampai kewalahan. Menyadari hal itu, Min Ho pun mengusulkan agar Han Biso untuk pulang ke rumah lamanya. Siapa tahu di sana Han Biso bisa mendapatkan inspirasi, dan tanpa basa-basi mereka pun langsung pergi ke rumah Ji Chu. Sesampainya di sana mereka langsung menerobos masuk dengan alasan sedang mencari flash disk milik Han Biso yang telah hilang. Di saat itu karena Ji Chu mempunyai jadwal syuting yang cukup padat, Ji Chu pun menyuruh asistennya untuk memantau Han Biso, dan memastikan agar Han Biso cepat pergi dari rumahnya. Sementara itu Han Biso terlihat seperti mendapatkan kekuatan, dirinya tiba-tiba mendapatkan banyak sekali ide dan inspirasi untuk ditulis. Mereka semua lalu disidang oleh Ji Chu, namun untungnya dengan beberapa alasan yang masuk akal dari Min Ho dan Han Biso, akhirnya mereka bisa memujuk Ji Chu agar membiarkan Han Biso menulis beberapa naskah lagi. Setelah kejadian itu, di esok pagi yang cerah Min Ho dengan semangat membangunkan Han Biso, dan menunjukkan sebuah berita bagus karena aktris Oh Ji Chu yang saat itu sedang terkenal telah resmi menjadi bintang utama di drama terbaru milik Han Biso. Melihat hal itu Han Biso langsung menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Ji Chu, dan dengan senang hati Ji Chu pun membenarkan berita itu. Bahkan Ji Chu juga menyuruh agar Han Biso untuk segera menyelesaikan semua naskah karena ia sangat sudah tak sabar lagi untuk membaca seluruh naskah tersebut. Mendengar hal itu seketika Han Biso pun mendapatkan sebuah ide, dirinya langsung meminta izin kepada Ji Chu untuk diizinkan tinggal di rumah tersebut, dan berterus terang kalau Han Biso tidak bisa mendapatkan inspirasi jika dirinya tidak bekerja di kamarnya. Setelah lama berpikir pada akhirnya Ji Chu pun setuju akan tetapi dengan beberapa syarat. Di hari berikutnya Han Biso resmi numpang di rumah itu. Di hari pertama menumpang Han Biso dan Ji Chu cukup tidak akur dan selalu berdebat, bahkan mereka sampai rebutan kamar mandi. Setelah 30 menit lamanya Han Biso mandi ia baru sadar jika baju miliknya basah. Han Biso langsung meminta bantuan namun sayang Ji Chu tidak mendengarkannya. Setelah kejadian itu Ji Chu mengunjungi ibunya yang saat ini sedang berada di panti jompo. Di sana mereka menyanyikan sebuah lagu ciptaan ayah Ji Chu dan diketahui ayah Ji Chu adalah seorang penyanyi serta penulis novel yang sangat hebat. Namun kini ayah Ji Chu telah meninggal dunia. Di sana Ji Chu juga curhat tentang kehidupan pribadinya, karena Ji Chu kini mulai mencintai seseorang.
namun Jicu sangat kesulitan untuk mengatakan karena orang tersebut sangat tidak akrab dengan dirinya, bahkan seperti saling bermusuhan. Setelah mengunjungi ibunya itu, di malam harinya Jicu meminta agar Han Biso meninggalkan rumahnya selama 3 hari ke depan, karena besok ibu Jicu akan pulang dan ia tidak mau ibunya berpikir jika mereka kumpul kebo. Mereka berdua kemudian bekerja sama mendekor ulang rumah tersebut. Setelah selesai mendekorasi, sebelum tidur mereka memberikan salam perpisahannya masing-masing. Dan esok harinya Han Biso pun berpamitan dari rumah itu. Ternyata mereka merasakan perasaan berpisah yang membuat hati di antara mereka bergetar. Setelah Han Biso pergi, Jicu lalu datang menjemput ibunya, dan ternyata rumah tradisional itu adalah rumah milik ibu Jicu 14 tahun yang lalu. Di rumah tradisional itu keluarga Jicu hidup dengan sangat bahagia. Namun pada suatu hari ibu Jicu mendapatkan kabar dari rumah sakit yang menyatakan jika suaminya telah meninggal dunia. Diceritakan ibu Jicu mengidap penyakit Alzheimer yang sewaktu-waktu bisa kambuh, namun walaupun seperti itu Jicu tetap merawat ibunya dengan setulus hati tanpa ada rasa risih sedikit pun di hidupnya. Di waktu yang sama, Han Biso sangat kesulitan dalam menuliskan naskah dramanya, bahkan setelah 6 jam lamanya berpikir Han Biso tetap saja tidak bisa menulis satu kata pun. Akibat hal tersebut Han Biso pun nekat kembali ke rumah Jicu di malam itu juga. Di malam itu akhirnya Han Biso bisa menulis kembali. Dan saat pagi harinya tiba Han Biso pun selesai menulis semua naskahnya, namun sayang di waktu itu aksi Han Biso ketahuan oleh Jicu dan ibunya. Untungnya saat itu ibu Jicu yang mengidap penyakit Alzheimer menganggap jika Han Biso adalah suaminya, bahkan ibu Jicu juga langsung memasak makanan lezat untuk Han Biso. Melihat sang ibu yang bisa tertawa bebas dan bahagia, Jicu lantas memohon agar Han Biso mau berpura-pura menjadi ayahnya. Mereka bertiga kemudian menikmati waktu bersama, dimulai dari jalan-jalan bersama hingga bernyanyi bersama, dan ibu Jicu terlihat sangat bahagia. Di saat itu Jicu mendapat telepon dari manajernya, yang memberitahukan jika brand kosmetik yang selama ini bekerja sama dengan Jicu ingin memperbarui kontrak mereka. Awalnya Jicu tidak untuk meninggalkan sang ibu, namun setelah Han Biso berkata jika ia akan menjaga dan membahagiakan ibu Jicu, Jicu pun luluh bahkan sampai sangat terharu dengan kebaikan Han Biso. Jicu lalu pergi ke kantor kosmetik itu, dan di sana ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Yojin, yang saat ini menjadi CEO baru di perusahaan kosmetik tersebut. Terlihat jika mereka berdua sangatlah dekat, bahkan Yojin sepertinya menyukai Jicu. Saat malam harinya tiba, Jicu yang baru pulang kembali terharu ketika melihat Han Biso bisa membuat ibunya menari bahagia seperti dahulu. Singkat cerita setelah 3 hari berlalu kini Jicu mengantar ibunya kembali ke panti jompo. Sepulangnya dari sana Jicu dan Han Biso dikejutkan dengan sebuah surat ancaman dari seseorang yang ingin membinasakan Jicu untuk selamanya. Untuk menenangkan diri, di malam itu juga Jicu langsung menemui Yojin dan memberitahu Yojin tentang surat ancaman tersebut. Untuk menenangkan Jicu, Yojin membawa Jicu jalan-jalan dan hal itu cukup sukses untuk menghibur Jicu. Diceritakan Jicu dan Yojin dulunya satu SMA dan satu kelas. Semenjak saat SMA itulah Yojin mulai menyukai Jicu, namun sampai saat ini ia tidak berani mengungkapkan perasaannya karena terhalang tembok pertemanan yang begitu tebal. Saat malam semakin larut Han Biso tidak bisa tidur, karena ia terus mengkhawatirkan keselamatan Jicu yang hingga saat ini belum juga pulang. Namun saat tengah malam tiba Han Biso dibuat terkejut saat melihat Jicu pulang diantarkan oleh seorang pria. Esok harinya, industri film drama Korea mengadakan sebuah acara yang bernama Asia Drama Award. Sebelum acara dimulai Han Biso yang tidak bisa tenang setelah melihat surat ancaman kemarin, berusaha memastikan keamanan dari Jicu, dan setelah semuanya dirasa aman ia pun kembali ke panggung utama. Namun saat Han Biso keluar dari ruangan Jicu, ia sangat jengkel ketika berpapasan dengan pria yang kemarin mengantar Jicu pulang yaitu Yojin. Di ruangan itu Yojin memuji gaun yang dipakai oleh Jicu dan menanyakan nama dari pembuat gaun itu, namun Jicu yang hanya memerlukan gaun itu saja tidak mengetahui nama pembuatnya. Pembuat gaun itu yang bernama Inyong tak sengaja mendengarkan ucapan dari Jicu. Inyong terlihat kecewa karena Jicu tidak mengenalinya. Ketika acara akan dimulai, kita diperlihatkan Inyong yang menamburkan sesuatu ke dalam minuman milik Jicu. Dan saat Jicu meminumnya tiba-tiba Jicu mengantuk dan tertidur. Saat terbangun Jicu mendapati dirinya yang sudah terikat disusul dengan ancaman Inyong yang berkata jika dirinya lah yang akan menghancurkan karir Jicu. Jicu lalu diseret dan dikunci di dalam lemari, sementara Inyong langsung membakar gaun serta semua foto bersama Jicu, dan ternyata Inyong ini sebenarnya merupakan fans berat Jicu.
Inyong hanya ingin dikenali dan diingat oleh Jicu, namun karena Jicu lupa dan tidak mengenali Inyong, ia pun yang merasa tidak dihargai lantas nekat ingin mengakhiri karir dari artis idolanya. Di tempat lain semua kru termasuk Yojin dan Han Biso dibuat gempar dengan kabar tentang Jicu yang menghilang tiba-tiba. Han Biso lantas langsung ke ruangan Jicu dan langsung membuka paksa pintu di sana. Di tempat lain terlihat ibu Han Biso yang datang mengunjungi sebuah panti jompo. Di sana ia menemui ibu Jicu dan ternyata mereka adalah sahabat sejak SMA dan kuliah dahulu. Singkat cerita malam harinya Jicu datang ke panti jompo, dan Han Biso hanya bisa menunggu cemas kepulangan Jicu. Di waktu yang sama Yojin sedang merasakan patah hati karena tadi melihat perlakuan hangat Han Biso terhadap Jicu. Dan esok harinya ketika di panti jompo Han Biso dan Yojin akhirnya bertemu kembali. Di sana Yojin berusaha memberi perhatian dengan cara memberikan sejumlah barang yang cukup mahal dan berharga. Han Biso yang melihat hal itu lantas tak tinggal diam dan ia berhasil beberapa kali mematahkan kesombongan dari Yojin. 유진이 얼굴 종종 보겠네. 저의 값을 매기는 것 자체가 정이 사나 많이 있어. Sepulangnya dari pertemuan itu Jicu mengucapkan terima kasih karena Han Biso telah menyelamatkannya. Bahkan semenjak kejadian itu kini di antara mereka mulai timbul benih-benih cinta. Bahkan Jicu sampai berkata kalau ia menyukai kehadiran Han Biso di rumahnya, karena dengan seperti itu ia tidak lagi kesepian. Dan di hari berikutnya ibu Han Biso menangkap basah putranya yang kini tinggal di rumah yang telah dijual kepada Jicu. Bahkan ibunya juga sangat terkejut karena di kamar Han Biso terpampang foto Jicu yang sangat besar. Ibu Han Biso pun beranggapan jika mereka kini sudah berpacaran. Dan sidang pun dimulai. Jicu berterus terang memberitahu ibu Han Biso jika ia berusaha membantu Han Biso, yang hanya bisa mendapatkan inspirasi menulis kalau tinggal di kamarnya. Namun alasan itu tidak cukup meyakinkan ibu Han Biso yang tetap kekeh berpendapat jika mereka sudah berpacaran. Mendengar hal itu keduanya pun hanya bisa terdiam. Sepulang dari rumah itu ibu Han Biso mengunjungi ibu Jicu dan mengajaknya ke sebuah toko musik. Toko musik itu milik seorang pria yang bernama Cawawa, dan Cawawa adalah teman mereka dahulu saat masih kuliah. Di sana mereka reuni kecil-kecilan. Ibu Jicu lalu menyuruh putrinya datang ke sana karena ia sangat ingin memperkenalkan Jicu kepada kedua temannya. Han Biso yang mengetahui toko musik itu lalu ikut ke sana untuk mengantar Jicu. Dan setibanya di sana semua pun terkejut dengan kehadiran Han Biso. Akibat kejadian itu setelah berdiskusi yang cukup panjang ibu Han Biso dan ibu Jicu sepakat akan menjodohkan mereka, dan ibu mereka memiliki trik yang sangat cantik untuk hal itu. 그만 가봐. 뭐야 둘이? Esok harinya Han Biso berdandan dengan sangat rapi untuk datang ke sebuah acara, dan sebelum pergi Jicu juga memberitahu jika dirinya juga akan pergi untuk hal yang sangat penting baginya. Namun ternyata mereka berdua justru mengunjungi kencan buta yang telah disetting oleh kedua ibu mereka. Di kencan buta itu Han Biso nampak tegang saat memulai obrolan, dan di momen itu juga secara refleks Han Biso berterus terang jika kini tidak merasa kesepian lagi. Bahkan tujuannya untuk tinggal di rumah itu yang awalnya ingin fokus menulis naskah, namun kini malah tidak bisa fokus karena terus memikirkan Jicu. Untuk mencairkan suasana mereka berdua mendengarkan musik bersama, dan di saat itu Jicu sangat terkejut dengan pengakuan Han Biso yang sangat menyukainya. Akan tetapi Jicu tidak bisa menerima Han Biso begitu saja, karena menurut Jicu sebuah komitmen hubungan tidak akan pernah Jicu hianati. Dan berdasarkan hal itu Jicu pun meminta waktu sebentar untuk memikirkan perasaannya terlebih dahulu. Di tempat lain Yojin diberitahu asistennya mengenai Jicu yang serumah dengan Han Biso, bahkan asistennya juga memberikan foto seorang wartawan yang akan menerbitkan berita tentang Jicu yang serumah dengan penulis Han Biso. Kemudian sepulang dari kencan buta itu keduanya nampak sangat canggung. Di malam itu mereka kedatangan Yojin yang sudah mengetahui rahasia mereka. Bahkan Yojin juga berkata jika kedatangannya untuk memberitahu mereka jika wartawan akan menerbitkan sebuah artikel tentang mereka yang kumpul kebo, dan hal itu akan membuat karir mereka hancur terutama karir dari Jicu. Yojin juga menambahkan jika karir Jicu masih bisa diselamatkan, dengan cara Yojin dan Jicu harus berpura-pura berpacaran agar netizen yang membaca artikel itu tidak mempercayai sepenuhnya. Karena menurutnya kabar Jicu yang berpacaran dengan seorang CEO akan lebih dipercayai oleh netizen, ketimbang kabar Jicu yang kumpul kebo dengan seorang penulis. Mendengar hal itu tanpa basa-basi lagi Jicu langsung menyetujuinya dan mereka akan berpacaran. Han Biso yang mendengarkan ucapan Jicu hanya bisa terdiam lemah tak berdaya. 한비수 작가랑 같이 산다는 기사 보다 내면 됩니다. 사귀는 걸로 하자.
Esok harinya berita tentang Jichu dan Cheo Yojin yang berpacaran pun tersebar dan menjadi trending topik di Korea, sedangkan di tempat lain Han Biso merasa galau karena tidak bisa menerima kebohongan yang dilakukan oleh Jichu dan juga Yojin, karena menurutnya walaupun mereka berdua berpura-pura berpacaran, ia tetap tidak terima karena dengan seperti itu mereka akan selalu bersama, dan Han Biso sangat takut jika Jichu terbawa perasaan kepada Yojin. Kesedihan yang dialami oleh Han Biso tak sampai itu saja, karena tak lama kemudian ia diberitahu oleh dokter pribadi ibunya jika kini ibu Han Biso sedang mengidap penyakit kanker pankreas stadium akhir. Han Biso sangat menyesal karena selama ini selalu menyia-nyiakan waktu berharga yang ia miliki bersama ibunya. Jichu yang melihat raut wajah sedih Han Biso hanya bisa terdiam, dan ia menyangka jika perasaan sedih yang saat ini Han Biso alami karena sikapnya yang memilih berpura-pura berpacaran dengan Yojin. Esok harinya karena tak ingin menyia-nyiakan waktu yang masih tersisa, Han Biso berusaha sebisa mungkin untuk menghabiskan waktu bersama ibunya. Ia juga bahkan memberikan sebuah cincin mahal untuk ibu tercintanya itu. Sementara Jichu yang kini sedang menjalani hubungan palsu bersama Yojin, sedikit dibuat baper dengan keromantisan dan perilaku sikap hangat yang diberikan oleh Yojin kepadanya. Namun ternyata tak hanya dengan Yojin, keromantisan juga ia rasakan ketika bersama Han Biso yang selalu bersikap ceria dan bisa memberikan warna baru serta canda tawa di hidup Jichu, dan hal itu semakin membuat Jichu dilema dan bingung untuk memilih siapa di antara mereka berdua. Singkat cerita, Jichu yang sudah mengetahui penyakit dari ibu Han Biso, berinisiatif merayakan hari ulang tahun ibu Han Biso di rumahnya itu. Pesta kecil-kecilan itu juga turut dihadiri oleh Chawawa dan di malam itu Han Biso sangat bersyukur karena ia masih bisa melihat tawa bahagia di wajah ibunya. Akan tetapi esok harinya Jichu harus merasakan kesedihan ketika ibunya yang mengidap penyakit Alzheimer sudah tidak mengenalinya sebagai anak lagi, dan hal itu cukup membuat Jichu sangat terpukul. Di saat bersedih itu dengan kehangatan dan kedewasaan yang Han Biso miliki, dirinya mampu meluluhkan dan menguatkan hati Jichu, dan Jichu yang mendapatkan perlakuan spesial tersebut sampai terbawa perasaan dan langsung mencium pipi Han Biso. Esok harinya Han Biso kembali mengunjungi ibunya untuk menghabiskan waktu bersama, namun kali ini ibu Han Biso memiliki permintaan yang cukup aneh, karena ibu Han Biso ingin pindah ke panti jompo agar ia bisa terus bersama sahabatnya yaitu ibunya Jichu. Awalnya Han Biso tidak mau menuruti kemauan ibunya itu, namun setelah ia berdiskusi panjang dengan dokter pribadi yang menangani kanker ganas yang diderita oleh ibunya, Han Biso pun luluh dan mengizinkan ibunya untuk tinggal di panti jompo. Di malam itu Han Biso kembali pulang dengan keadaan murung, dan hal itu cukup membuat Jichu sangat bersedih dan ia merasa jika dirinya telah menyakiti perasaan Han Biso terlalu dalam, karena masih berpura-pura berpacaran bersama dengan Yojin. Setelah berpikir dengan cukup lama, pada akhirnya Han Biso pun jujur dan berterus terang mengenai penyakit kanker pankreas yang diderita oleh ibunya. Jichu yang mendengar hal itu tentunya sangat terkejut dan ia sangat merasa bersalah karena dirinya telah menambahkan penderitaan kepada Han Biso. Untuk menghibur Han Biso, Jichu lantas meminta agar Han Biso mau menjadi bintang tamu di acara radionya esok hari. Mendengar hal itu tentu saja Han Biso pun menyetujuinya. Di malam itu Jichu berlatih membuat kata-kata penutup yang berkesan kepada semua pendengar radio, dan Han Biso mengajarinya dengan penuh perasaan. 좋아해요를 좋아할까? 사랑해요. Dan hari berikutnya pun tiba, di studio radio Yojin juga datang ke sana untuk mendukung Jichu secara langsung. Saat itu ada seorang penelpon yang meminta saran tentang masalah pribadinya. Ternyata kisah cinta penelpon itu sama persis dengan kisah cinta mereka. Han Biso yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan lalu mengungkapkan perasaannya kepada Jichu, dan berhasil membuat Yojin sedikit kesal dengan ulah dari Han Biso. Sesudah itu Jichu pun menutup acara itu dengan kata-kata yang telah ia pelajari sebelumnya bersama dengan Han Biso. Setelah acara selesai, Yojin yang merasa tersinggung dengan perkataan Han Biso tadi, lantas memberitahu Jichu jika malam ini ia akan menginap di rumah Jichu. Mendengar hal itu Jichu sangat senang dan mengizinkannya. Di malam itu juga baik Han Biso maupun Yojin berlomba memperebutkan perhatian agar mereka bisa bersama dengan Jichu. Lalu saat malam semakin larut Han Biso dibuat kesal ketika melihat Jichu yang menyelimuti Yojin. Berbekal dendam yang sangat membara, Han Biso lantas membangunkan Yojin dan langsung tidur di sofa itu, dengan harapan jika Jichu akan menyelimutinya, dan ternyata Jichu tak hanya menyelimutinya saja, bahkan Jichu seperti hendak akan mencium Han Biso. Kemudian diadakanlah rapat yang memutuskan siapa yang Jichu cintai,
mereka berdua dan Jicu tidak ingin ada pertengkaran di antara orang yang Jicu sayangi itu. Akan tetapi walaupun seperti itu baik Han Biso maupun Yujin tetap mendesak agar Jicu memilih salah satu dari mereka, karena mereka tak ingin jika perasaan mereka terus digantung begitu saja oleh Jicu. 작가님이랑 유진이 둘 다 좋아해요. 뭐? 기다리라고 해. 나도 포기할 생각 없어. 결정하는데 시간이 필요하다는 거지. Berdasarkan hal itu, di saat itu juga mereka berdua mabuk bersama untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Di pertemuan itu mereka saling berbagi nomor ponsel, dan di akhir rapat itu mereka sepakat akan memberikan waktu sehari untuk mereka berkencan dengan Jicu, dan setelah mereka menyelesaikan kencannya Jicu harus menentukan pilihannya antara memilih Han Biso atau memilih Yujin sebagai cinta terakhirnya. Di malam pertama Yujin mengajak Jicu berkencan dengan tema nostalgia. Mereka kembali memakai pakaian SMA dan melihat sebuah lukisan yang menjadi awal pertemuan mereka. Malam itu begitu istimewa bagi Jicu karena Yujin berhasil mengembalikan kembali momen-momen saat Jicu dan Yujin di SMA dahulu. Malam itu berjalan dengan sangat indah karena di hari berikutnya baik Jicu maupun Yujin seperti menikmati kencan mereka semalam, dan hal itu membuat Han Biso sangat merasa cemburu. Lalu di malam saat giliran bersama Han Biso memilih tema camping. Awalnya Jicu ragu akan hal itu namun setelah ia jalani kencan aneh itu, Jicu akhirnya mulai kembali merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan di saat itu Jicu sangat terobsesi dengan sebuah bintang yang diberikan khusus oleh Han Biso. Di akhir obrolan Han Biso menegaskan jika dirinya tidak peduli kalau Jicu akan memilih Yujin ketimbang dirinya, karena baginya melihat dan mencintai Jicu adalah sebuah mimpi yang kini telah menjadi kenyataan baginya. Dan esok harinya terlihat Jicu yang menyimpan bintang pemberian dari Han Biso, dan sepertinya Han Biso yang akan dipilih oleh Jicu. Akan tetapi sayangnya di hari penentuan itu ternyata malah menjadi hari yang sangat buruk bagi Han Biso, karena ayahnya berkata jika Han Biso bukanlah anak kandung. Mendengar hal itu Han Biso langsung bertanya ke ibunya untuk menjelaskan semuanya, dan ternyata memang benar jika ayahnya yang sekarang adalah ayah tiri Han Biso. Karena ayah kandung Han Biso telah meninggal dunia di saat usia kandungan Han Biso baru 7 bulan. Akibat fakta kelam yang Han Biso baru ketahui itu, kini kondisi Han Biso sangatlah kacau, bahkan ia sampai membanting semua barang yang ada di kamarnya. Tak hanya itu saja Han Biso juga sampai memarahi Jicu di saat Jicu berusaha untuk menenangkannya. 원망한다고 안 해. 그래서 비겁하게 다 괜찮아. 오고 싶기만 해? 무슨... 것처럼. Karena kondisi mental yang tak sehat, di waktu itu pula Han Biso langsung menemui ibunya dan berterus terang jika dahulu saat dirinya berusia 18 tahun, ia pernah mempergoki ayah tirinya yang sedang tidur bersama wanita lain di rumah milik ibunya itu. Mendengar kabar tersebut tentu membuat ibu Han Biso marah dan langsung mendatangi suaminya. Bukannya menenangkan istrinya itu, ayah Han Biso malah berkata jika tujuan dirinya mau menikah dengan ibu Han Biso bukan untuk berumah tangga, melainkan untuk mendapatkan jabatan dari rumah sakit yang waktu itu masih dipimpin oleh ibu Han Biso. Sementara di rumah, Han Biso mendapat telepon dari ayah tirinya yang memberitahu jika tidak akan tinggal diam dan akan membalas apa yang telah Han Biso dan ibunya lakukan. Di saat itu secara tiba-tiba Han Biso tidak bisa berbicara yang membuat Han Biso merasa sedang berada di titik terendahnya. Saat hari semakin sore, Jicu yang melihat ada obat saraf di kamar Han Biso langsung mengetahui jika kini Han Biso sedang tidak bisa berbicara. Menyadari kenyataan itu Jicu pun lantas berusaha untuk membantu dan memahami Han Biso yang saat ini kondisinya sedang kacau. 무슨 말인지 다 알아들어요. 오주인. 재수인데 안 좋아할 수가 없지. Setelah itu Jicu langsung menemui manajernya. Di sana ia berterus terang jika hubungannya dengan Yujin adalah sebuah kebohongan. Tak hanya itu saja Jicu juga memberitahu jika kini ia telah berpacaran dengan Han Biso. Setelah memberitahu semuanya Jicu langsung pulang dan memberitahu Han Biso jika ia tidak peduli lagi dengan karirnya, karena kini Jicu telah memilih masa depannya yaitu hidup bersama dengan Han Biso. 진짜 좋다. 나 없이는 아무것도 못하겠죠? Semenjak itu hari-hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan, hingga di suatu hari secara tiba-tiba Jicu tidak bisa melihat Han Biso. Di saat itu muncul seorang pria misterius yang tempo hari lalu ada saat kecelakaan Han Biso. Di sana ia memberitahu Han Biso jika dirinya adalah seorang malaikat, dan Han Biso telah divonis akan meninggal dunia 49 hari ke depan. Han Biso harus memanfaatkan waktu yang tersisa dengan penuh cinta bersama dengan Jicu.
Mendengar hal itu Han Biso yang keras kepala tidak mempercayai perkataan dari malaikat itu, hingga esok harinya di saat Han Biso akan berkencan dengan Jicu, secara tiba-tiba Jicu kembali tidak bisa melihat keberadaan Han Biso. Di saat itulah Han Biso akhirnya percaya jika perkataan malaikat itu memanglah benar, jika dirinya akan meninggal dunia dan usianya kini tersisa 49 hari lagi. Untuk menenangkan pikirannya Han Biso lalu mengunjungi toko musik Cawawa, dan ternyata di sana sudah ada Jicu yang menunggu kehadirannya. Akibat emosi yang lagi tidak stabil Han Biso malah memarahi Jicu yang membuat kini hubungan di antara mereka sedikit merenggang. Untuk melampiaskan kekesalannya kepada Han Biso, Jicu lalu berlatih tinju dengan tidak memakai sarung tangan yang membuat tangannya berdarah cukup parah. Yojin yang melihat tangan Jicu yang terluka seketika mengetahui jika kini hubungan di antara Jicu dan Han Biso sedang tidak baik-baik saja. Karena tak ingin orang yang ia cintai menderita, Yojin pun langsung menemui Han Biso dan meminta agar Han Biso menjaga Jicu dengan baik, karena dirinya tak ingin Jicu mendapatkan penderitaan seperti yang ia lihat sebelumnya. Setelah itu Han Biso yang mengunjungi panti jompo dibuat terkejut karena saat itu ibunya sedang dirawat secara insentif. Untuk menenangkan putranya, ibu Han Biso meminta agar Han Biso tidak mencemaskan kematiannya, karena menurutnya hidup dan mati sudah pasti akan terjadi kepada semua makhluk hidup. Ibu Han Biso juga menambahkan jika setiap orang harus memberikan kenangan yang indah agar orang yang mereka tinggalkan tidak menderita atas kematiannya. Mendengar perkataan itu seketika Han Biso pun sadar jika sisa umur yang ia miliki harus ia habiskan dengan membuat hidupnya penuh makna bersama dengan Jicu. Berdasarkan hal itu, sepulangnya dari panti jompo, Han Biso langsung memeluk Jicu dan berjanji jika dirinya tidak akan meninggalkan Jicu sebelum meninggal dunia. Karena kini hubungan mereka telah kembali baikan. Di malam itu juga Jicu meminta agar Han Biso tidur di kamarnya. Mendengar ajakan itu tentu Han Biso pun senang dan bahagia, karena akan bermesraan bersama dengan Jicu. Akan tetapi ternyata mereka tidak tidur bersama melainkan hanya bertukar tempat tidur saja. Esok paginya ketika Jicu bangun terlihat keberadaan Han Biso yang sudah menunggunya. Di hari itu secara mengejutkan Han Biso memberikan sebuah kalung cantik yang membuat Jicu sangat terpesona. Mereka berdua juga pergi jalan-jalan bersama mengunjungi tempat yang belum pernah mereka datangi. Di sana keromantisan dan sikap hangat yang Han Biso berikan kepada Jicu membuat Jicu semakin sayang dan tidak mau jauh dari Han Biso. Akan tetapi maksud Han Biso mengajak Jicu ke sana ternyata untuk menulis sebuah surat yang akan mereka baca 1 tahun kemudian. Surat yang akan Jicu baca setelah Han Biso meninggal dunia. Setelah itu mereka pun bahagia bersama. Walaupun seharian penuh telah mereka habiskan untuk bercinta, setelah pulang pun mereka tetap masih menghabiskan waktu dengan penuh sukacita dan keromantisan, yang membuat kedua pasangan ini seperti sulit untuk dipisahkan. Akan tetapi fakta itu jauh berbeda dengan kenyataannya, karena di keesokan harinya Jicu diberitahu manajernya jika kemarin Han Biso datang menemuinya untuk memberitahu jika ia akan meninggalkan rumah Jicu, dan Han Biso juga berpesan agar manajernya itu terus berada di samping Jicu untuk selamanya. Mendengar kabar Han Biso yang akan meninggalkan rumahnya, Jicu lantas kesal dan mengacuhkan Han Biso begitu saja. Menyadari pujaan hatinya sedang marah, Han Biso lantas berusaha meminta maaf dan mencoba mengembalikan mood Jicu yang menghilang. Namun sayang yang Han Biso lakukan tak cukup untuk menyembuhkan hati Jicu. Bahkan hingga hari telah berganti Jicu tampak tetap acuh kepada Han Biso. Namun untungnya kemarahan Jicu tidaklah serius, karena dirinya hanya ingin melihat seberapa besar usaha Han Biso untuk menenangkan hatinya. Malam itu mereka kedatangan Yojin yang bermaksud untuk memanas-manasi Han Biso, namun sayang usahanya harus gagal total karena Han Biso maupun Jicu tetap kokoh dengan hubungan mereka. Sebelum pulang Yojin menegaskan kepada Han Biso kalau dirinya akan menikahi Jicu, dan ia akan tetap berusaha mendapatkan cinta dari Jicu. Di esok paginya Han Biso sedikit kesal karena melihat Jicu berpakaian sangat seksi. Akan tetapi Han Biso juga sadar kalau ia belum memiliki hak penuh untuk mengatur hidup dari Jicu. Namun sayang saat siang harinya ia dikejutkan dengan sebuah foto yang memperlihatkan Jicu yang bergenggaman tangan dengan Yojin. Seketika itu kemarahannya membara di dalam diri Han Biso. Di tempat lain Jicu yang merasa bersalah karena telah bersikap romantis bersama Yojin di hadapan media, lantas menegaskan kepada Yojin jika kini hubungan di antara mereka hanyalah sebatas teman saja dan tak lebih dari itu. Setibanya di rumah karena sangat cemburu Han Biso pun memilih menghindar dari Jicu, akan tetapi Jicu yang sangat terkejut karena Han Biso tidak sedikit pun cemburu lantas kesal dan langsung pergi begitu saja.
Melihat kekasihnya pergi, Han Biso pun langsung mengejarnya dan berusaha kembali mengembalikan mood Jichu yang hilang. 이거보다 어떻게 더 살살해요? 뭐야? 라면은 뺏어 먹어야 돼. Di waktu yang bahagia itu Han Biso mendapatkan kabar jika kini ibunya dirawat di rumah sakit, bahkan hingga esok harinya ibu Han Biso tak kunjung juga siuman, namun untungnya tak lama kemudian ibunya pun kembali siuman. Han Biso yang tak ingin secepat itu kehilangan ibunya lantas memaksa agar mau menjalani kemoterapi. Awalnya ibu Han Biso menolak karena sudah pasrah dengan takdir yang ia terima, namun setelah melihat kesungguhan dari putranya itu ibu Han Biso pun luluh dan mau menjalani kemoterapi. Setelah itu di luar rumah sakit Han Biso melihat seorang wanita yang menangis histeris setelah kehilangan suaminya. Han Biso kemudian membayangkan betapa hancurnya perasaan Jichu ketika Han Biso benar-benar telah meninggal dunia, dan saat malam harinya secara tiba-tiba dan mengejutkan Han Biso meminta agar hubungan mereka putus saja dan ia mengakhiri hubungannya secara sepihak. Setelah kejadian itu Han Biso tampak termenung, mengingat apa yang ia lakukan sangat bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati Han Biso sebenarnya. Bahkan setelah hari berganti walaupun perkataan Han Biso semalam sangatlah menyakitkan hati, Jichu berusaha tegar dengan beranggapan jika kemarin Han Biso tidak serius memutuskan hubungan mereka, namun sayang Jichu harus kembali sakit hati ketika Han Biso tetap bersikeras ingin mengakhiri hubungan mereka. Kemudian saat sedang bekerja, Jichu sangat bahagia saat ditelepon oleh Han Biso untuk membahas tentang hubungan mereka. Namun saat Jichu sampai di tempat yang telah dijanjikan, Jichu sangat terkejut karena di sana Han Biso juga mengundang Yojin. Keterkejutan Jichu tak sampai itu saja, karena di saat itu secara mengejutkan Han Biso melepaskan Jichu agar menikah dengan Yojin. Bahkan Han Biso sampai berkata jika sebenarnya Han Biso tidak mencintai Jichu dan ia hanya memanfaatkan Jichu saja agar bisa menulis di kamar lamanya yang ada di rumah Jichu. Sepulangnya dari sana Jichu berusaha mempertahankan Han Biso dengan mengenang kembali keromantisan yang pernah mereka lalui bersama. Namun sayang usahanya sia-sia bahkan berujung dengan kekecewaan. Keesokan harinya Jichu yang mengunjungi rumah sakit diberikan cincin oleh ibunya Han Biso, dan ibu Han Biso berharap jika suatu hari nanti Jichu memakai cincin itu di saat pernikahannya dengan Han Biso. Saat keluar ruangan itu Jichu menghampiri Han Biso yang sedang termenung sendirian, di saat bersamaan seorang wanita yang bernama Sehi datang. Sehi ini merupakan teman Han Biso saat SMA dahulu. Perlakuan Han Biso kepada Sehi cukup membuat Sehi bingung dan membuat Jichu sangat kesal. Bahkan karena saking penasarannya Jichu langsung mengundang Han Biso untuk makan malam bersama, demi membahas kejadian saat bertemu dengan Sehi. Di malam itu Han Biso datang bersama dengan Sehi. Di sana Sehi yang mengetahui popularitas Jichu sebagai artis tentu saja tak bisa membendung kebahagiaannya, yang membuat rencana Han Biso untuk menjadikan Sehi sebagai pacar palsunya gagal total. Setibanya di rumah, Jichu mengungkapkan kekesalannya tentang keputusan Han Biso yang ingin mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Perkataan Jichu tersebut membuat Han Biso sangat menderita, mengingat apa yang kini ia lakukan sebenarnya tidak sesuai dengan kata hati Han Biso. Namun karena Han Biso tak ingin Jichu menderita setelah kematiannya, Han Biso pun tetap ingin putus dan berusaha menerima kenyataan pahit ini. Di malam itu Jichu kabur dari rumahnya dan untuk beberapa hari ke depan ia menginap di rumah Yojin. Perlakuan hangat yang Yojin berikan cukup membuat Jichu sangat tersentuh. Namun Jichu juga tidak pungkiri jika ia masih mencintai Han Biso. Akan tetapi kali ini ia sudah bertekad akan melupakan Han Biso untuk selama-lamanya. Singkat cerita di akhir pekan, Jichu mendatangi undangan dari ibu Han Biso, yang ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang yang ia cintai mengingat umurnya tak akan lama lagi. Di acara itu Jichu bersikap seolah-olah masih berpacaran dengan Han Biso, bahkan ibu Jichu maupun ibu Han Biso sampai terharu melihat keromantisan mereka berdua. Akan tetapi saat acara itu selesai, Jichu yang kini sudah ikhlas menerima keputusan Han Biso lalu mengembalikan cincin pemberian dari ibu Han Biso, dan Jichu juga meminta maaf jika selama ini ia sudah menyusahkan Han Biso. Jichu juga berjanji akan menerima keputusan Han Biso dan tak akan mengemis cinta lagi dari Han Biso. Namun sayang kenyataan itu jauh berbeda dengan saat Jichu berada di rumah. Di sana ia menangis sejadi-jadinya karena tak bisa menerima perpisahan secepat ini. Esok paginya Jichu langsung mengembalikan kalung yang dahulu pernah diberikan oleh Han Biso, dan hal itu cukup membuat Han Biso sangat terluka dan menahan kesedihan tersebut sendirian. Di hari itu Jichu pergi ke rumah Yojin untuk menenangkan pikiran.
Namun setibanya di sana ia dikejutkan oleh Yojin yang tiba-tiba melamarnya. Di sana Jicu enggan menerima lamaran dari Yojin karena tak bisa dipungkiri jika ia masih mencintai Han Biso, dan ia masih berharap jika Han Biso pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Di tempat lain Han Biso sedang mengunjungi ibunya. Di saat itu ibunya meminta Han Biso untuk menginap di rumah sakit, dan saat hari berganti terlihat ibu Han Biso yang menulis surat terakhirnya untuk Han Biso, dan diceritakan semenjak malam itu ibu Han Biso telah meninggal dunia, meninggalkan kenangan manis untuk semua orang yang ia cintai. Semenjak kematian ibunya, Han Biso terus menghabiskan waktu dengan menyelesaikan naskah drama terakhirnya. Di dalam drama terakhir itu Han Biso menuliskan semua isi hatinya yang sekarang masih ia pendam, yaitu tentang cinta rahasia kepada orang yang menjadi cinta terakhir di hidupnya. Hal itu terbukti di saat sedang sesi pembacaan naskah. Di saat itu Jicu menyadari jika Han Biso menyembunyikan sebuah rahasia yang mungkin tidak akan pernah bisa diungkap. Kejadian itu membuat Jicu semakin bertekad untuk tetap bertahan meskipun hanya luka dalam yang akan terus ia rasakan. Di suatu malam Jicu yang enggan untuk menyerah lalu mengikuti Han Biso ke toko musik Cawawa. Di sana Jicu sangat terkejut karena Han Biso tiba-tiba menghilang tepat di depan matanya. Menyadari akan kejanggalan itu, Jicu lantas mencari informasi tentang orang yang tiba-tiba menghilang di Wikipedia. Jicu menemukan sebuah artikel yang mengatakan jika orang yang tiba-tiba menghilang sebenarnya telah meninggal dunia, namun kematiannya ditangguhkan demi sebuah tujuan tertentu. Karena terus memikirkan kejanggalan itu, hari berikutnya di saat Jicu sedang syuting, Jicu yang kelelahan tiba-tiba pingsan yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Han Biso yang mendengar kabar tersebut lantas langsung bergegas pergi ke rumah sakit, dan setibanya di rumah sakit Han Biso meminta agar Jicu bertahan sebentar lagi untuk menemani dirinya yang sisa hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Perkataan Han Biso itu ternyata didengar langsung oleh Jicu, yang membuat Jicu semakin yakin jika Han Biso sedang menyembunyikan sesuatu. Jicu langsung berlari mengejar Han Biso dan Han Biso yang tak ingin melihat Jicu menderita karena kehilangan dirinya, berusaha sekeras mungkin untuk menghindar dari Jicu. Namun Jicu yang enggan menyerah, bertekad akan terus menemani Han Biso sampai takdir yang akan memisahkan mereka berdua. 즐겁게 보내면 된다고. 근데 좋았어요. Semenjak kejadian itu kini Jicu kembali bersemangat, walaupun Han Biso belum sepenuhnya terbuka tentang rahasia yang masih disembunyikan. Di suatu hari saat Han Biso tak ada di kamarnya, Jicu yang tak sengaja melihat buku catatan harian milik Han Biso, sangat terkejut ketika membaca fakta tentang Han Biso yang akan meninggal dan hilang setelah 49 hari yang akan datang. Di hari itu Han Biso berencana akan meninggalkan rumah Jicu untuk selamanya, dan sebelum pergi ia terlebih dahulu mengunjungi kamar Jicu. Di sana ia menemukan kertas yang sebelumnya disobek oleh Jicu. Saat malam harinya tiba Jicu yang baru pulang bekerja langsung menanyakan kecurigaannya kepada Han Biso. Dan saat itu akhirnya Han Biso pun berterus terang jika usianya tinggal seminggu lagi, dan setelah 1 pekan berlalu ia akan mati dan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. 살면서 얼마나 무서웠을까? 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠어. 내가 어땠는지 알아요? 편지 받는 기분이었어요. Esok paginya Han Biso yang kini telah menyadari betapa berharganya waktu yang ia miliki, lantas kembali tinggal di rumah Jicu dan akan menghabiskan waktu yang tersisa untuk menemukan arti cinta sejati bersama Jicu. 커피 타는 거고? 커피 마셔봐요. 멈췄다. Singkat cerita ketika di lokasi syuting, beredar sebuah gosip yang memberitakan jika Jicu mengkhianati Yojin dan berselingkuh dengan Han Biso. Gosip tersebut seketika terbantahkan oleh strategi yang dilakukan oleh Yojin, karena Yojin menegaskan kepada semua orang jika ia sebenarnya telah membuat cinta palsu bersama Jicu, dan Jicu memang benar berpacaran dengan Han Biso. Untuk membalas budi yang telah dilakukan oleh Yojin, Yojin bersikeras untuk menginap di rumah Jicu. Di malam itu sebelum tidur Han Biso yang kini menganggap jika rivalnya itu telah menjadi sahabat, menitipkan pesan terakhir agar Yojin tetap bersama Jicu, karena ia lebih percaya dan lebih rela jika Yojin yang menikahi dan membahagiakan Jicu setelah Han Biso telah meninggal. Sayangnya Yojin tidak mengerti maksud dan perkataan dari Han Biso, yang membuat di hari berikutnya Yojin pergi tanpa memberitahu mereka. Di hari itu juga Han Biso langsung mendatangi sungai tempat abu jasad ibunya dilarung, dan secara mengejutkan tiba-tiba pria yang selama ini selalu muncul di hidup Han Biso pun kembali datang. Di saat itu pria tersebut akhirnya mengungkapkan siapa dia yang sebenarnya.
dan ternyata pria itu adalah ayah kandung Han Biso yang meninggal sebelum menyatakan cinta kepada ibu Han Biso. Berdasarkan kisah yang ayahnya alami di saat Han Biso kecelakaan, ayahnya memperpanjang umur Han Biso agar Han Biso tidak bernasib sama dengannya, yang meninggal dunia tanpa merasakan terlebih dahulu arti cinta sejati dengan orang yang sangat Han Biso cintai. Singkat cerita 2 hari pun berlalu, dan kini pada akhirnya naskah drama terakhir ciptaan Han Biso pun selesai. 얘는 뭐예요, 당신? 사랑받을 수 있다는 걸 알았으니까. Di saat Jichu sedang syuting, di saat karakter kekasihnya meninggal, Jichu terus menangis walaupun syuting itu telah selesai, karena ia tak sanggup membayangkan betapa hancurnya hidup Jichu saat Han Biso nanti benar-benar meninggal dunia, karena ternyata hari itu adalah hari terakhir Han Biso berada di dunia. Saat pulang ke rumah, Jichu yang menyembunyikan rasa takutnya kembali dibuat baper saat Han Biso mengembalikan cincin milik ibunya, yang dahulu pernah berikan kepada Jichu. Lalu saat malam harinya mereka berdua benar-benar merasa sedih, karena setelah jam 12 tengah malam nanti, Han Biso akan menghilang dari dunia. Jichu dan Han Biso lalu mengucapkan salam perpisahan mereka masing-masing diiringi air mata yang terus mengalir. Dan saat jam menunjukkan tepat jam 12 malam, Jichu sangat terkejut karena ternyata memang benar jika Han Biso menghilang tepat di hadapannya. Semenjak kejadian itu, diceritakan 1 tahun telah berlalu dan kini drama ciptaan Han Biso sangatlah trending, hingga drama itu dinobatkan sebagai drama terbaik di tahun tersebut. Suatu hari Jichu mendapatkan sebuah surat yang dahulu Han Biso tulis untuk Jichu. Isi surat itu mengungkapkan betapa hancurnya Han Biso setelah mengetahui jika umurnya tak akan lama lagi. Di dalam surat itu pula Han Biso mengungkapkan semua rasa cintanya, dan di akhir surat Han Biso berpesan agar Jichu menikah dengan Yojin, karena walaupun Han Biso telah tiada di dunia ini Jichu masih berhak untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Akan tetapi Jichu memilih tidak melakukan perintah dari Han Biso, dan ia memilih menghabiskan umurnya dengan hidup sendiri dengan harapan di akhirat bisa kembali bersama dengan Han Biso. Tamat.